Perkenalkan, nama saya Asraf Yati Wibowo. Saya Panggilannya Asraf. Asraf dari kelas 7 di SMP Presiden. Ya, Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi subjek dalam wawancara saya. Ya. Kedatangan saya kemari untuk memenuhi tugas pelajaran IPS, yakni melakukan wawancara dengan warga sekitar yang memiliki latar belakang yang berbeda mengenai persepsi dan interaksi dengan lingkungan sekitar serta profesi dan pekerjaan yang lain. Saya mulai ya Pak wawancaranya. Ya, saya ingin tanyakan nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Isroni. Panggilannya siapa Pak? Panggilannya Roni. Saya di sini selaku sebagai humas dari RT 05. Jadi humas itu bawahnya dari Pak RT. Nah, beliau kalau ada apa-apa pasien saya. Di sisi lain saya posisinya juga sebagai ketua Yayasan DKM Masjid Al-Ikhlas. Bapak umurnya berapa Pak? Umur saya 41 tahun. 41 tahun. Ya. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini Pak? Di perumahan sendiri? Ya. Di perumahan sendiri dari tahun 2012, sekarang 2025, berarti sekitar 13 tahun. Setelah itu bagaimana hubungan Bapak dengan tetangga sekitar? Alhamdulillah hubungan saya dengan tetangga-tetangga kerabat sebelah sangat harmonis, sangat rukun. Intinya mah saya mengharap semuanya tetangga-tetangga itu rukun, adem ayem gitu. Jadi nggak ada namanya apa perselisihan, nggak ada namanya debat-debatan, nggak ada. Jadi sangat harmonis sama tetangga. Di enak ya di sini. Alhamdulillah enak banget kalau di sini. Apakah ada sering kegiatan gotong royong atau kerja bakti Pak di sini? Kalau khususnya di gang saya, gang 5 sini, setiap minimal 3 bulan sekali kita rembuk bareng-bareng gotong royong membersihkan selokan pertama. Karena apa? Selokan ini adalah kunci utama jalurnya air. Kalau seandainya selokan itu mampet apa lumpurnya naik, otomatis bisa menjadi banjiran. Makanya kita gerakin terutama gang 5 ini untuk bekerja bakti gotong royong setiap minimal 3 bulan sekali. Terus apa yang Bapak sukai dengan lingkungan tempat tinggal ini Bapak? Yang saya sukai pertama dengan masyarakatnya, dengan tetangga-tangganya, itu sangat orang-orangnya sangat sopan, sangat bersosialisasi, sangat rukun. Kalau seandainya ada kejadian, ada contohnya kematian itu guyup rukun bareng-bareng, berembuk, bertakziah bareng-bareng. Sangat rukun sekali. Untuk pertanyaan tentang profesi atau pekerjaan yang Bapak jalani apa sekarang? Ya. Sekarang yang pertama, apa sajakah tantangan yang ditemui dalam pekerjaan Bapak? Di perusahaan saya pertama. Di perusahaan saya itu tantangannya banyak. Terutama nih saya berangkat dari rumah ke PT itu juga ada tantangan. Pertama kalau musim hujan itu tantangannya hujan. Belum lagi kalau di perjalanan tantangannya jalannya macet atau ada kejadian ban bocor apa itu juga ada. Nah, setelah di perusahaan tantangannya juga banyak juga. Namanya kita pekerja, kita kan harus mengikuti instruksi peraturan dari perusahaan. Selagi kita masih mampu kita laksanakan. Nah, pas waktu ada tantangan di perusahaan, kita punya problem, punya masalah dengan pekerjaan kita, itu tantangan yang harus kita selesaikan. Tantangan yang paling sulit apa ya? Yang paling sulit itu biasanya kalau kita udah kasih job pekerjaan, nah ternyata pekerjaan kita itu harusnya didukung dengan alat, tapi alatnya itu tidak memenuhi, terutama alatnya rusak, harus apa-apa. Nah, kita otomatis bikin alat yang baru dulu. Lalu Pak, apakah kondisi harga barang kebutuhan pokok saat ini berdampak pada pekerjaan Bapak? Kalau seandainya barang kondisi ekonominya naik, harga naik ya, berarti Pak, itu sangat sekali mempengaruhi dari penghasilan saya. Karena apa? Di sisi penghasilan harga naik, ekonominya naik, otomatis pendapatan perusahaan kan berkurang. Daya beli, daya saing dari customer berkurang. Makanya dari penghasilan tiap bulan juga ngaruh sekali berkurang. Lalu, apakah kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini dapat berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak ini? Itu pasti itu.
Kalau faktor cuaca pasti, karena ya dipengaruhi dari apa segi cuaca yang buruk itu ngaruh sekali. Terus bagaimanakah pendapat Bapak Ibu Bapak Ya. terkait kondisi ekonomi saat ini, apakah dirasa lebih baik dibanding yang dulu atau malah semakin sulit? Untuk saat ini alhamdulillah, yang pertama mungkin saya bersyukur karena mungkin dari zaman dulu saya bekerja itu mungkin dari zamannya masih ngontrak, belum punya sepeda motor, belum punya mobil, yang intinya gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah ekonomi makin tinggi, jadi pendapatan juga naik, dan alhamdulillah sekarang bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil. Jadi alhamdulillah lebih baik daripada yang dulu. Setelah itu, apa pesan atau harapan Bapak untuk anak-anak muda di lingkungan perumahan ini, Pak? Pesan saya terhadap Mas Asraf sendiri ya di lingkungan sini ya. Pertama, jaga etika, adab sopan santun terhadap orang tua. Ya. Bukan khususnya orang tua sendiri, tapi orang tua di atas umur Mas Asraf sendiri. Yang lebih tua harus dihormati, dihargai. Sapa menyapa, sopan santun itu paling utama. Oke, Pak. Lalu pertanyaan terakhir, apa saran Bapak untuk kami sebagai pelajar agar bisa lebih peduli terhadap masyarakat? Saran ya, Ya. sarannya. Pertama, sebagai anak muda, sebagai pelajar utama, harus bisa menjadi contoh, menjadi suri tauladan buat lingkungan sekitar. Contohnya, jaga kebersihan. Salah satu kebersihan itu kan ya gimana kelihatannya di jalan kotor nih, kita contoh, kita ambil, kita mungut, itu salah satu. Jadi sebagai pelajar harus bisa mencerminkan, bisa mencontohkan kepada masyarakat. Terima kasih yang banyak, Pak, Ya, atas support yang Bapak berikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata pelajaran IPS ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya, dan sama-sama. jika ada kata maupun perilaku yang yang kurang berkenan bagi Bapak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Pak. Sama, saya maafin kalau ada salah kata. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.